Hai Jemaat Tuhan, akhir pekan ini kita merayakan ulang tahun Singapura ke-56. Dan saya ingin mengatakan selamat ulang tahun Dirgahayu Singapura. Setelah kebaktian ini kita akan ada ruang doa, yaitu ruang doa secara online di mana staf pastoral kami akan berdoa bagi saudara. Kami percaya untuk pergerakan Tuhan yang luar biasa saat kita mencari wajah Tuhan. Mari bergabung setelah kebaktian dengan saudara bisa pergi ke chc.org.sg /prayer space. Dan saya juga ada kabar baik yang lainnya dengan pengumuman yang terbaru dari pemerintah. Sepertinya kita akan bisa kembali lagi di sini untuk kebaktian bersama-sama. Mari kita terus nantikan pengumuman selanjutnya saat kita bekerja untuk membuat servis itu terjadi. Sekarang mari kita datang bersama-sama dan menyiapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Amen. City Harvest Church, are you excited to praise God? Hallelujah. Come on, let's stand up on our feet. Wherever you are today, I believe the presence of God is going to permeate through your room. It's going to infiltrate your heart. It's going to come and rule and reign in you today. Amen. Come on, let's lift up a shout of praise. Let's offer up a sacrifice of thanksgiving. Let's call on the name of the Lord as we praise Him. Hallelujah. 1, 2, here we go. Sing from the top. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Clap your hands. Whoa, whoa, whoa. Sing, carrying our burdens. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Sing, I will live, and I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. But we will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Sing, I will live, and I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. And I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Lift up your hands. We're going to lift up the name of Jesus over our lives. It's going to be a banner to all our situations to sing, amen? Come on, here we go. And God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. Shout it out, sing it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the key.
Just lift up your hands. Just sing out His name, Jesus. Jesus, Jesus. Oh, what a powerful name. So the Bible says, for everyone who calls on the name of the Lord, they shall be saved. In Proverbs it says that the name of the Lord is a strong tower, and the righteous man who runs to it is safe. That's right, God, your name is a place of safety. When we call on your name, Lord, we are safe. In your embrace we will be when we call your name. That's right, just sing out His name. Wherever you are, just declare it. In your homes, in your rooms. That's right, just sing out and declare the name of Jesus. Oh, Jesus, the most powerful name. Oh, we exalt your name. Oh, we lift up our worship. The name of Jesus is higher than any other name. And everyone that hears the name of Jesus, be it in heaven or on earth, everyone who hears it shall bow at the knee. And every tongue shall confess that He is Lord. Amen. That's right. The name of our Lord, Jesus Christ, is powerful. It is powerful. Today, I just want to speak over your lives. Whatever situation you're facing, every thought, every fear that you have. Right now, under the sound of my voice, I declare the name of Jesus. That's right, call on His name, call on His name. So just lift up your hands. What a powerful name it is. What a powerful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name, sing it out. What a powerful name it is. What a powerful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name, what a powerful name it is, what a powerful name. The name of Jesus Christ,
powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. One last time. What a powerful name it is, the name of Jesus. Oh, the name of Jesus. Let a song arise from your heart. That's right, just let the Lord minister to you. Just staying in His presence. Just feel His embrace. Hallelujah. Lord, we lift up every person who is watching today, who is listening. We know that you are there, Lord. You are there with them. You are there for them, Lord. And you are in them. We pray that in our lives, we will not just live from paycheck to paycheck, from one event to another, but we will live for you, God. Because that is when every struggle in this world is worthwhile. That's why, God, come and reveal yourself. Help us to fall in love with you once again. Thank you, God. So, Lord, we lift up every person today watching. Pray that you bless them. Anoint this time, we pray. Your presence will not leave us even after the service, but it will permeate through our lives to everywhere we go. We thank you, Lord. In Jesus' name, and all God's people say, Amen. Saya percaya hadirat Tuhan yang kita rasakan sini juga dapat dirasakan di tempat saudara, dimanapun saudara di Singapura. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan, dan persembahan hari ini kita membacakan dari Markus pasal yang 11 ayat ke-12. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Yang mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapatkan apa-apa dari pohon itu. Tapi waktu ia di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab yang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Saat kita melihat insiden ini di Alkitab, kita harus mengenal satu hal. Pertama-tama, Yesus nggak ada masalah dengan tumbuhan, dengan Betania, atau dengan tumbuhan, ataupun dengan pohon ara. Tapi di sini, Yesus ingin menggambarkan suatu hal. Karena ini bukan hal yang random, tapi setelah ini Yesus itu menyucikan bait Allah. Tapi yang dia maksudkan di sini, karena dia ingin mengajarkan pada murid-murid, karena dia ingin menunjukkan pada mereka suatu pelajaran penting bagi kita semua. Kita harus tahu bahwa saat ada di pohon ara ada satu pelajaran penting. Satu hal yang kita pelajari adalah pohon ara itu berbeda dari pohon-pohon lainnya. Apakah saudara tahu bahwa pohon ara itu ada buahnya sebelum daun-daunnya muncul? Jadi saat saudara melihat pohon ara yang banyak daunnya, saudara itu mengharapkan ada banyak buah di sana. Tapi saat Yesus datang dan kepada pohon ini punya banyak daun, tapi nggak ada buah. Itu merupakan gambaran sebagai orang Kristen yang sudah mengenal Tuhan, tapi nggak ada buahnya, nggak ada hubungan. Segala sesuatunya itu mati. Hal lain yang dapat kita pelajari adalah saat Yesus datang ke pohon ara untuk mencari buah ara, itu juga bukan musimnya buah ara, yang menunjukkan bahwa Yesus
mengharapkan sesuatu dari kita. Yesus mengharapkan kita untuk menghasilkan buah di dalam setiap musim hidup kita. Yesus mengharapkan kita untuk berbuah, untuk produktif. Saat saudara masih muda waktu baru mengenal Tuhan, saat saudara masih remaja, saat saudara bekerja, saat saudara menjadi orang tua dan saudara memiliki tanggung jawab keluarga, atau bahkan saat kita menjadi kakek nenek dan saat kita pensiun. Saudara, saya ingin katakan kepada saudara, Yesus mengharapkan kita untuk berbuah dan satu-satunya cara adalah untuk kita berpartner, bermitra dengan Tuhan dengan hubungan yang supernatural. Supaya kita bisa selalu berbuat dalam setiap musim hidup kita. Karena bersama dengan Tuhan, Dia membuat segala sesuatunya mungkin. Saya ingin berikan pada saudara suatu kesaksian dari salah satu jemaat saya, JL, lulus dari NUS setelah 3 tahun dia dapat pekerjaannya di suatu institusi riset, tapi setelah dia bekerja selama 3 tahun, dia mulai bosan, dia ingin mendapatkan perubahan dalam pekerjaan. Keinginan hatinya adalah mengubah industri, dan pergi dari riset ke IT. Tapi masalahnya, dia itu sarjananya di psikologi dan dia nggak ada pengalaman ataupun pengetahuan di IT, di TI. Nah, untuk itu, untuk dia berubah kerja, dia harus keluar, dia harus belajar dan berharap ada pekerjaan baru setelah menyelesaikan pekerjaannya, yang berarti banyak sekali yang dia harus kehilangan dari pemasukannya dan juga masa depannya nggak pasti. Semakin dia pikir, semakin menakutkan masa depannya. Dan dia katakan pada bosnya, pada orang tuanya, mereka itu menjatuhkan dia karena terlalu banyak yang tidak diketahui. Kamu bahkan nggak tahu kapan kamu mendapatkan pekerjaan baru. Jail itu discourage, tapi seseorang yang dia diutus oleh Tuhan untuk memberikan dia suatu hadiah. Nah, temannya ini nggak tahu memberikan apa, tapi teman ini pergi ke toko buku, satu kabinet, dan dia ngambil buku yang paling berwarna-warni dari sana. Dan saat Jael menerima hadiah ini, dia terkejut. Karena ini berbicara mengenai desain TI yang ditulis oleh orang yang dari psikologi. Dan bagaimana pemahaman mengenai psikologi itu dapat digunakan di TI. Tiba-tiba iman muncul di dalam hatinya dan dia akhirnya juga keluar dari pekerjaannya. Dia mengambil kursus TI selama 3 bulan. Tentu masih banyak hal yang tidak pasti selama itu. Tapi selama itu dia memegang teguh firman dan janji Tuhan. Dan dia tetap setia, dia terus berdoa, dia terus menabur, dan dia percaya Tuhan pasti akan menjawab. Dan di akhir dari kursusnya, hampir di akhir kursusnya, dia bisa pindah industri dari riset ke TI. Dan bahkan nggak ada pengurangan pendapatan, bahkan sesungguhnya pekerjaan yang baru itu ada peningkatan 50% dari gajinya. Dan di atas semua itu, dia memulai pekerjaan barunya 3 hari sebelum Singapura masuk ke circuit breaker tahun lalu. Sebelum kita lockdown tahun lalu. Saya ingatkan kepada saudara bahwa waktu Tuhan selalu tepat. Jemaat Tuhan, Tropos and Jael itu datang karena dia memiliki iman dan percaya pada Tuhan. Dan dia percaya pada kesetiaan Tuhan walaupun banyak situasi yang nggak meyakinkan. Tapi dia percaya bahwa Tuhan bisa menambahkan pada dia di dalam segala musim. Dan dia tahu bahwa Tuhan akan menjawab dia. Sebagai orang Kristen, kita harus mendapatkan kehidupan seperti ini, kehidupan yang berkelimpahan. Karena Tuhan adalah Tuhan mujizat, yang penuh mujizat. Saat kita bermitra dengan Dia, saat kita memberi, saat kita percaya pada Tuhan, saat kita memberi pada kerajaan Tuhan, kita bisa percaya bahwa Dia akan setia untuk menjawab doa-doa kita. Jadi jemaat Tuhan, mari kita menabur dengan iman dan mari kita percaya bersama-sama. Apakah saudara siap? Sekarang saudara mungkin udah akrab ya, udah mengenal bagaimana kita bisa memberi. Saudara bisa nge-scan QR code yang saudara lihat di layar, atau saudara bisa dengan fasilitas Pay Now yang kita dapat gunakan, atau saudara bisa klik di kata give yang ada di aplikasi CHC dan mengikuti instruksi yang ada di sana. Atau saudara juga bisa memberi menggunakan mesin AXS yang ada di sepenjuru Singapura. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami bisa memberi sekali lagi pada kerajaan-Mu.
Saat kami menabur dengan iman, saat kami memberi dengan iman, kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang memegang janji-Mu. Saat kami memberi dan saat kami menabur dalam mimpi-mimpi kami percaya saat kami menabur, kami akan juga menerima kembali Tuhan. Kami percaya kasih setia-Mu Tuhan. Dalam setiap musim kami mengucap syukur bahwa Tuhan yang menjawab doa kami. Dan setiap orang yang percaya katakan amin. Terima kasih Jemaat Tuhan karena kesetiaan saudara, biar Tuhan memberkati saudara berkelimpahan. Saat saat kita menyiapkan elemen untuk kebaktian untuk perjamuan kudus, mari kita nikmati persembahan home yang dipersembahkan oleh Malcolm. By Malcolm and Andrea. Whenever I am feeling low, I look around me and I know there's a place that will stay within me wherever I may choose to go. And I will always recall the city, know every street and shore, sail down the river which brings us life, winding through my Singapore. This is home, truly, where I know I must be, where my dreams wait for me, where the river always flows. This is home, surely, as my senses tell me, this is where I won't be alone. For this is where I know it's home. When there are troubles to go through, we'll find a way, start anew. There is comfort in the knowledge that home's about its people too. So we'll build our dreams together, just like we've done before. Just like the river which brings us life, there'll always be Singapore. This is home, truly, where I know I must be, where my dreams wait for me, where that river always flows. This is home, surely, as my senses tell me, this is where I won't be alone. For this is where I know it's home. This is home, truly, where I know I must be, where my dreams wait for me, where the river always flows. This is home, surely, as my senses tell me, this is where I won't be alone. For this is where I know it's home. For this is where I know I'm home. Amin, amin. Sungguh lagu yang sangat indah. Sungguh Singapura adalah tempat di mana kita bisa sebut sebagai rumah kita. Biarlah Tuhan terus mempersatukan kita sebagai satu bangsa, tidak peduli ras, bahasa, dan juga agama. Haleluya. Akhir pekan ini adalah akhir pekan Hari Kemerdekaan Singapura dan juga waktu untuk kita bersama-sama perjamuan kudus. Mari kita ingat
tubuh Kristus yang telah dipecah bagi kita dan darah yang dicurahkan bagi kita. Di kayu salib, Yesus mengambil dosa kita dan juga mengambil sakit penyakit kita. Dia membawa setiap dosa-dosa kita. Dan saat kita mengambil bagian dari perjamuan kudus, mari kita berdoa untuk perlindungan Tuhan yang terus-menerus bagi negara kita, dan biarlah penyediaan dan juga kesembuhan terus disediakan bagi umatnya. Saya berharap saudara telah menyiapkan elemen saudara. Mari kita membacakan pengakuan iman rasuli bersama-sama dan kita deklarasikan iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan kuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dan Tuhan Yesus juga mengajar kita bagaimana untuk berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari kita tutup mata kita dan mari kita mencari Tuhan di dalam doa. Cuma Tuhan, Alkitab berkata bahwa kita harus menyelidiki hati kita sebelum kita memakan bagian dari perjamuan kudus. 1 Yohanes 1 ayat ke-9 katakan, kalau kita mengakui dosa kita, Tuhan itu adil dan setia untuk membasuh dosa kita dan mengampuni setiap dosa kita. Yesus, kami datang ke dalam hadirat-Mu, ke depan-Mu, ke depan tatamu Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, basuh kami dengan bersih. Saat kami datang di sekeliling meja perjamuan, Tuhan, kami meminta biarlah Kau menyelidiki hati kami. Kami ingin suci di hadapan-Mu Tuhan, murni di hadapan-Mu. Dan kami ingin mengingat apa yang telah Kau perbuat bagi kami di kayu salib. Oleh bilur-bilur-Mu kami telah disembuhkan. Dan saat kami mengambil bagian dari roti, dari elemen perjamuan ini, biarlah kesembuhan itu mengalir. Kami mengucap syukur untuk darah yang telah Kau curahkan, darah yang mulia itu Tuhan, pengampunan dosa. Dan kami berserah kepadamu. Basuh kami, bersihkan kami. Ucap syukur Tuhan untuk cawan ini, untuk roti ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua orang percaya katakan, amin. Amin. Cuma Tuhan, malam yang sama di mana Tuhan Yesus dikhianati, dia mengambil roti. Dan saat dia telah mengucap syukur, dia memecah-mecahkannya berkata, ambil makan ini, inilah tubuhku yang telah diserahkan padamu. Lakukan ini untuk mengingat aku. Mari kita mengambil bagian dari roti ini. Saudara dalam Tuhan, tubuh Kristus telah dipecah-pecahkan bagi saudara. Mari kita mengambil bagian ini bersama. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengangkat cawan ini di hadapan Tuhan. Darah Yesus telah dicurahkan bagi saudara. Mari kita mengambil bagian dari cawan ini. Saat saudara melakukan ini, saudara mendeklarasikan mengingat kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita bersyukur pada Tuhan atas setiap hal yang telah diperbuat. Dan mari kita berdoa bagi Singapura. Di akhir pekan hari kemerdekaan ini, mari kita bersyukur pada Tuhan. Oh, terima kasih Yesus.
Terima kasih untuk kuasa kayu salib. Di kayu salib kau mengambil setiap kutuk, supaya berkat Tuhan bisa turun atas kehidupan kami. Di kayu salib kau mengambil setiap sakit penyakit, supaya kesembuhan dan kesehatan ada dalam diri kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Yesus, kami memanggil namamu. Tuhan, kami mengucap syukur apa yang telah kau perbuat bagi kehidupan kami. Dan di akhir pekan ini Tuhan, kami juga ingin memberkati bangsa ini, negara ini Tuhan. Biarlah situasi COVID-19 ini Tuhan akan diselesaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa untuk setiap keluarga, setiap usaha yang terdampak. Biarlah Tuhan terus melindungi mereka Tuhan, memagari mereka, menyediakan bagi setiap yang membutuhkan. Kami meminta hikmat bagi otoritas dan juga pemerintahan dan yang memimpin negara ini. Biarlah hikmat-Mu ada dalam kehidupan mereka. Dan kami mau deklarasikan berkat-berkat-Mu Tuhan. Nyatakan berkat-berkat-Mu bagi Singapura di masa-masa depan akan menjadi lebih baik. Yesus, Kau masih tetap bertata dan memimpin. Tadi kami mengucap syukur. Dan kami mau mengangkat negara ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dan kami meminta surga tingkap langit yang terbuka. Di akhir pekan ini, biarlah Kau datang berbicara bagi setiap kami. Biarlah Roh Kudus mengurapi setiap dari kami, bahkan saat ini Tuhan. Saat kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, Kau datang dan mencelikan mata kami, membuka telinga kami, membuka hati kami. Supaya kami dapat berjumpa dengan Engkau, Yesus. Kami menyerahkan sepanjang kebaktian ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua jemaat Tuhan berkata, amin. Amin. Mari berikan tepuk tangan mereka kepada Tuhan dimanapun saudara berada. Tuhan itu baik setiap saat dan setiap saat Tuhan itu baik. Amin. Izinkan saya untuk menaruh cawan ini di samping. Haleluya. Terima kasih. Selama 2 minggu terakhir, Pastor Kong telah memberikan pada kita mengenai kerajaan Allah dan juga orang miskin. Bahwa Tuhan peduli dan dengan sangat dalam bagi mereka yang membutuhkan. Dan menjadi murid Kristus, itu kita harus mengasihi dan melayani seperti Kristus. Hari ini saya ingin bagikan pada saudara mengenai belas kasihan Kristus atau Yesus. Mari kita lihat di cerita yang ada di Injil Lukas pasal yang ke-7. Saya ingin bacakan pada saudara dari ayat yang ke-11 dikatakan di sini. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada seorang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya. Mari kita lihat, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti. Ia berkata, hai anak muda, aku berkata padamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitarnya. Nah, ini merupakan suatu cerita yang sangat menarik bahwa diawali ceritanya adalah kemudian Yesus pergi. Kemudian, jadi pertanyaannya adalah apa yang terjadi sebelumnya? Sebelum event ini, Yesus ada di Kapernaum, di mana dia menyembuhkan hamba dari seorang perwira yang kaya dan sangat terkenal. Dan perwira ini adalah kaum kafir, bukan orang Yahudi, yang dianggap enggak bersih, dianggap kotor. Tapi Yesus mau untuk menghampiri rumahnya dan untuk menyembuhkan hambanya yang sakit. Dan sekarang ini, dia di Nain, hari setelahnya, Yesus menjangkau pada seorang Yahudi yang bersedih. Seorang janda yang sedih, yang miskin dan juga rentan. Saudara, apakah saudara bisa lihat bahwa belas kasihan Yesus itu nggak ada batasan, nggak ada
nggak ada batasannya. Yesus tidak melihat latar belakang manusia. Nggak peduli apakah orang Yahudi, orang kaum kafir, laki-laki ataupun perempuan, sakit ataupun bahkan orang yang telah meninggal. Belas kasihan Yesus itu menjangkau ke setiap manusia. Bahkan sesungguhnya, belas kasihan adalah diri Tuhan sesungguhnya. Di Mazmur 145 ayat ke-8, dikatakan Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Karena itulah, kita dapat percaya kepada Tuhan. Ya, saudara bisa percaya pada Tuhan, bahwa Dia akan selalu melakukan hal yang penuh belas kasihan dan menyayang dalam setiap situasi di kehidupan kita. Di Lukas pasal 7, janda ini, anak tunggal janda ini telah meninggal. Sebagai seorang anak satu-satunya, ini merupakan harapan dan masa depan dari orang tuanya. Hal yang paling berharga bagi mereka. Dan kesedihan dari kehilangan anak satu-satunya itu nggak bisa terbayangkan. Tapi hal yang paling menyedihkan dari sini adalah ditemukan di kata-kata bahwa ibunya yang sudah janda. Berarti nggak lama sebelum ini, perempuan ini juga melewati pintu gerbang kota dengan prosesi yang sama. Dia menangisi kematian suaminya. Dan yang tersisa dari keluarganya adalah anak yang tunggal. Dan kemudian anaknya pun sekarang mati. Siapa yang bisa menahan sakit dan kesedihan seperti itu? Saudara, apakah saudara saat ini melalui tragedi dan juga penderitaan yang sama? Pandemi ini telah membuat begitu banyak gangguan dan juga stres. Telah memberikan dampak begitu banyak pernikahan, karir, dan juga keuangan. Beberapa dari saudara, bahkan saudara siswa pun, aspirasi saudara pun saat ini sedang kacau balau. Dan rasanya mimpi saudara ataupun tujuan hidup saudara itu sudah mati. Tapi saya ingin mendukung saudara, menguatkan saudara bahwa Tuhan masih bergerak di tengah-tengah kita. Bahwa Tuhan itu masih tepat waktu. Hari itu di Nain, kalau saja Yesus tiba di pintu gerbang kota 30 menit lebih awal, prosesi pemakaman itu belum mulai. Tapi kalau Yesus datang 30 menit telat, prosesi pemakaman itu sudah selesai. Di sini kita lihat bahwa waktunya Tuhan itu sempurna. Di waktu yang tepat, Yesus muncul. Pangeran kehidupan itu datang melangkah masuk ke dalam prosesi kematian. Kematian dihadapkan atau dikonfrontasi oleh kehidupan. Apakah saudara di masa-masa Alkitab, kalau saudara ketemu prosesi pemakaman untuk menghormati orang yang mati, saudara harus bergabung dengan orang-orang yang menangis dan menemani mereka hingga pemakaman. Tapi hari itu berbeda. Kenapa? Karena melalui Yesus Kristus ada alternatif yang berbeda. Dia bisa menghentikan proses tersebut dan memulihkan kehidupan di orang yang mati. Dia bisa mengubahkan kesedihan kita menjadi tarian dan mengubah kesedihan kita menjadi sukacita karena Tuhan itu penuh belas kasihan dan penyayang. Dan tidak ada satu hal pun yang Dia tidak dapat perbuat. Haleluya. Di Lukas 7 ayat 13 dikatakan, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ada 3 hal yang kita bisa pelajari mengenai belas kasihan Kristus. Yang pertama, belas kasihan Yesus itu tidak ada syaratnya, tak bersyarat. Kata Yunani dari kata compassion atau belas kasihan itu adalah splaxnizomai. Arti kata belas kasihan ini adalah tergerak di perut dan usus secara literal ya, yang berarti ini belas kasihan yang datang dari dalam diri kita. Belas kasihan Yesus itu tidak ditentukan oleh faktor atau kondisi yang ada di luar. Nggak ditentukan oleh kondisi yang di luar. Tapi itu datang keluar, muncul dari hatinya, dari dalam hatinya. Seringkali orang itu
menunjukkan memberikan empati atau belas kasihan karena ada kondisi. Sikap hati mereka pada orang lain itu seperti ini. Aku hanya akan membantu mereka yang membantu saya, sudah membantu saya. Jangan lupa kebaikanku pada kamu ya, karena suatu hari saat aku bertemu dengan kamu, tahulah kamu harus berbuat apa. Ingat, kamu berutang ini. Jadi sebelum mereka menunjukkan belas kasihan atau berbuat baik, mereka akan menghitung terlebih dahulu. Apakah orang itu layak menerimanya? Mereka akan berpikir, bisa nggak orang ini mengembalikan kebaikan saya? Apa upah dari investasi ini? Atau seberapa banyak kebaikan yang saya dapatkan dari orang lain? Tapi Yesus nggak seperti itu. Karena belas kasihannya tidak bersyarat. Di Lukas pasal ke-6 di ayat 33 atau ayat 32, Yesus berkata pada murid-murid, kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahnya? Atau sebab jikalau kamu berbuat baik pada orang yang berbuat baik padamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu pada orang, karena kamu berharap kamu menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan pada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dan dikatakan di Living Translation, itu berbelas kasihanlah sebagaimana Bapamu memiliki belas kasihan. Belas kasihannya Yesus itu tidak bersyarat. Yesus berkata, berbuatlah baik dan beri pada orang lain, terutama bagi mereka yang nggak bisa membayar kembali. Tanpa kita berharap untuk menerima balasan. Oh jemaat Tuhan, saat kita melangkah dalam perjalanan ini untuk menemukan kebutuhan dan kita penuhi, menemukan yang terluka dan menyembuhkan, untuk membantu gereja tanpa dinding, untuk membawa kasih Tuhan ke komunitas kita, biarlah belas kasihan kita tidak bersyarat. Biarlah belas kasihan kita tak bersyarat. Walaupun tidak ada apresiasi, tidak ada yang mengatakan terima kasih, tidak ada upah secara materi. Mari kita terus lakukan hal yang penuh belas kasihan. Kenapa? Karena upah kita dari Tuhan. Dan dengan kita melakukannya, kita berkata kita akan menjadi serupa seperti Kristus, anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Jadi berbelas kasihanlah sebagaimana saudara telah menerima belas kasihan dari Allah Bapa kita. Amin. Yesus berkata, berbelas kasihanlah sebagaimana Bapamu berbelas kasihan kepadamu. Dengan kata lain, kita dipanggil untuk menjadi agen belas kasihannya Tuhan. Agen belas kasihannya Tuhan. Kita menerima dengan cuma-cuma, kita memberi dengan cuma-cuma. Belas kasihannya Tuhan itu tidak ditujukan untuk berhenti di saudara dan saya. Tidak berhenti di kita supaya kita bisa nikmati dan kita rayakan. Tapi belas kasihan dari Tuhan adalah kasih karunia dari Tuhan. Diberikan pada kita untuk kita berikan lagi pada orang lain. Di Matius 18, Yesus membagikan suatu perumpamaan. Dikatakan ada seorang hamba yang berhutang pada tuannya 10.000 talenta. Di ayat 26, di pasal 18 dikatakan, maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tapi, hamba ini saat dia keluar, dia menemukan hamba yang lain yang berhutang pada dia 100 denari. Dan kemudian yang mengancam dan dikatakan, ayo kembalikan apa yang kamu hutangmu.
hamba itu meminta-minta, memohon-mohon untuk kesabaran dan juga waktu untuk melunasi. Tapi dia menolak dan bahkan mengirimkan hamba yang satu ini ke penjara. Tapi saat tuannya melihat, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh tuan itu. Hai hamba yang jahat, seluruh tamu telah kuhapuskan karena engkau memohonkan kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Kita perhatikan di sini. Saat kita menerima belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan, kita harus menunjukkan belas kasihan yang sama pada orang lain. Terutama bagi mereka yang membutuhkan. Belas kasihan itu ditujukan untuk diberikan lagi. Jadi sebuah aliran dari Yesus kepada kita, dari kita kepada anggota keluarga kita, dan juga pada kolega dan teman-teman kita bagi mereka yang miskin dan membutuhkan. 25 tahun lalu, waktu saya masih seorang mahasiswa, keluarga saya ada krisis keuangan dan kami pilot waktu itu. Saya nggak bisa membayar semester biaya kuliah di semester terakhir dan saya harus berhenti dari kuliah. Waktu Pastor Kong mengetahui situasi saya, tiba-tiba gereja membantu saya untuk melunasi itu supaya saya bisa lulus. Saya merasakan kasih karunia dan belas kasihan yang luar biasa dari Allah. Dan sejak saat itu, setiap kali saya ada seorang jemaat yang mengalami situasi keuangan yang sama, hati saya itu tergerak bagi mereka. Saya akan tergerak oleh belas kasihan dan membantu mereka atau minimal saya berdoa bagi mereka. Dan karena itu, sejak Cindy dan saya bekerja, kami telah membantu beberapa jemaat untuk membayar melunasi uang sekolah mereka untuk percaya bahwa mujizat Tuhan itu bekerja dalam kehidupan mereka. Gereja Tuhan, kenapa saya membagai ini? Kenapa? Karena saat kita menerima dengan cuma-cuma, kita harus memberi dengan cuma-cuma. Apa yang telah kita terima dari Tuhan? Apakah itu pengampunan? Kalau iya, ampuni. Jangan kita menyimpan kemarahan atau kepahitan. Apakah itu kesembuhan? Kalau iya, sembuhkan orang lain. Jangan terlalu sibuk. Buat waktu bagi orang yang sakit. Doakan mereka, kunjungi mereka. Apa yang telah saudara terima dari Tuhan? Apakah itu telinga yang mendengar atau penguatan dari seseorang saat saudara itu terjatuh? Maka pergilah dan lakukan hal yang sama. Tuhan menunjukkan pada saudara belas kasihan supaya saudara menjadi agen dari belas kasihan dia bagi orang lain. Dan ini membawa saya pada poin saya yang kedua. Belas kasihan Yesus menggerakkan kita untuk berbuat sesuatu pada tindakan. Mari kita lihat di Lukas pasal ke-7 lagi, di cerita seorang janda ini. Di ayat 13, dan ketika Tuhan melihat janda itu dan tergelah hatinya, lalu ia berkata, jangan menangis. Di ayat 14, kemudian ia menghampiri usungan itu dan menyentuhnya dan berkata, hai anak muda, aku berkata padamu, bangkitlah. Ayat 15, maka bangun orang itu dan duduklah dan mulai berkata-kata, Yesus menyerahkannya pada ibunya. Dalam 3 ayat, ada 6 tindakan yang terjadi di sini. Jadi belas kasihan Yesus itu hasilnya adalah tindakan. Bahkan kalau kita lihat di seluruh Injil, setiap kali Yesus tergerak oleh belas kasihan, dia selalu bertindak. Ayo kita ambil contoh lainnya dari Matius pasal 14. Di ayat ke-14 dikatakan di sini, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Kalau kita lihat di Markus pasal 6 ayat 34, ketika dan kemudian dia tergerak oleh belas kasihan pada mereka, dan apa yang dilakukan? Ia karena mereka seperti domba yang tidak punya gembala, lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Jadi bisakah saudara, setiap kali Yesus tergerak oleh belas kasihan, dia bertindak sesuatu. Di sini, Yesus bukan hanya mengajar dan memenuhi kebutuhan rohani mereka malam itu, tapi malam itu dia mengerjakan suatu mujizat dan memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan.
Kita lihat di ayat 41, dan setelah dia mengambil 5 roti dan 2 ekor, dia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang-orang itu. Begitu juga 2 ikan itu dibagi-bagikannya kepada mereka semua. Bisakah saudara lihat kata tindakan sini, kata kerja sini, tindakan. Mengambil, menengadah, mengucap berkat, memecah-mecahkan, tindakan. Gak peduli apakah itu meresponi pada kumpulan orang yang sakit, atau pada 5.000 orang yang lapar, atau pada 1 orang janda yang bersedih. Saat Yesus tergerak oleh belas kasihan, akan selalu ada tindakan. Saudara, saat saudara melalui kesulitan atau depresi, Yesus itu tidak pernah jauh atau tidak peduli ataupun tidak peduli. Ya, terkadang permasalahan itu seolah-olah mengeliling kita seperti kegelapan yang kental, yang pekat, dan kadang kita bisa melihat tangannya Tuhan bergerak atau bisa merasakan hadirannya dekat. Tapi saya ingat kepada saudara, buat Tuhan itulah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Dan belas kasihan Tuhan selalu menggerakkan dia untuk bertindak. Sesuatu pasti akan terjadi. Ingatlah di waktu yang lain saat Yesus melihat Marta dan Maria menangisi kematian saudaranya Lazarus. Alkitab berkata, maka menangislah Yesus. Yesus sangat tergerak oleh belas kasihan. Dia berkata, Marta, bukankah katakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berseru dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Dan dia yang mati itu datang keluar. Oh jemaat Tuhan, percayalah. Tugas kita itu untuk percaya. Kalau saudara percaya, saudara akan melihat kemuliaan Tuhan. Karena belas kasihan Yesus selalu menggerakkan dia untuk mengerjakan mujizat. Tindakan demi tindakan. Mari kita lihat apa yang terjadi di cerita janda di Nain. Di Lukas 7 ayat ke-14. Kemudian sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya dan sedang para pengusung berhenti. Menurut tradisi Alkitab, menyentuh tubuh yang orang meninggal akan membuat orang yang menyentuhnya itu menjadi najis. Tapi di sini, Yesus nggak takut. Ataupun dia menjauhi. Karena, sekali lagi, belas kasihan dia itu melebihi rasa takut. Belas kasihan itu lebih besar daripada situasi yang negatif. Saat Yesus menyentuh usungan orang mati itu, dia berkata, oh hai maut, di manakah kemenanganmu? Oh hai maut, di manakah sengatmu? Yesus berkata, berhenti maut, kamu sampai di sini. Karena akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya, saudara mungkin gagal lagi dan lagi. Mungkin karena itu kebodohan ataupun kesalahan saudara sendiri. Keputusan yang saudara ambil, atau mungkin saudara terjatuh pada cobaan karena keserakahan ataupun hawa nafsu. Usaha keluarga saudara mungkin hancur. Kesehatan saudara itu menurun. Saudara capek, saudara letih. Seperti seorang janda ini, saudara depresi dan merasa nggak ada harapan. Dan sedang dalam prosesi kematian. Tapi saudara, di Lukas pasal 7 memberitahu kita bahwa Yesus berdiri di sini. Berdiri di depan saudara. Dengan tangannya yang teracung dan menyatakan, oh maut, berhenti, di manakah sengatmu, di manakah kemenanganmu maut? Maut, kau harus pergi, kehidupan harus datang. Oh, mari berikan tepukan yang meriah kepada Tuhan. Oh, jemaat Tuhan, saya ingin menguatkan saudara, jangan berhenti untuk percaya. Jangan berhenti untuk berdoa, karena kesembuhan saudara akan datang. Keselamatan saudara akan datang, karena belas kasihan Yesus selalu menggerakkan dia untuk mengerjakan mujizat. Haleluya. Dan Alkitab katakan,
Kita harus mengikuti Tuhan seperti anak-anaknya. Bagaimana Tuhan, begitulah kita. Cuma Tuhan, saya ingin saudara untuk mengimitasi Yesus, untuk mengikuti Yesus. Sebagaimana Yesus menunjukkan belas kasihan dan dia bertindak. Biarlah belas kasihan itu menggerakkan kita untuk kita bertindak. Amin. Terutama di masa pandemi ini. Mari kita keluar dari zona nyaman kita. Biarlah belas kasihan kita itu membawa kita keluar dari batasan dan ketakutan kita. Mari kita menjadi seperti Yesus dan menjadi perpanjangan tangan dan kaki Yesus. Mari kita menjadi telinga dan mulutnya Yesus. Mari kita temukan orang yang membutuhkan dan kita penuhi. Menemukan orang yang terluka dan kita sembuhkan. Dan saat kita melakukan itu, mujizat akan terjadi. Amin. Saya ada seorang jemaat namanya Kenneth yang dia menghadiri kebaktian bahasa Mandarin kita. Di awal tahun ini, pamannya itu masuk ke rumah sakit di opnam beberapa kali karena gagal jantung. Di bulan Mei, sekitar 3 bulan lalu, Kenneth dan istrinya Eliora menemukan bahwa pamannya itu harus melalui operasi jantung. Dan mereka memutuskan untuk mengunjungi, walaupun nggak nyaman dan tentunya batasan-batasan yang ada karena protokol kesehatan. Dan di hari itu saat mereka mengunjungi, digerakkan oleh Roh Kudus, mereka memegang tangan pamannya dan membagikan pada dia kasih Yesus. Di sana, pamannya itu mulai menangis. Pamannya dan juga bibinya, tantenya yang duduk di sebelahnya, memutuskan untuk memberikan hati mereka pada Yesus. Bahkan tantenya ini berkata, mereka mau untuk dibaptis. Eliora langsung hari itu telepon saya dan bagaimana saya mengenai insiden tersebut. Dan malam hari itu, dia memberikan mereka Bible study mengenai baptisan air. Dan hari selanjutnya saya ke rumah mereka dan membaptis mereka. Haleluya. Ya, kenapa? Kenapa saya katakan saudara detail ini? Karena belas kasihan Yesus menggerakkan kita untuk mengambil tindakan yang segera. Dan kita di sana di rumah itu, kita juga menopangkan tangan dan berdoa bagi pamannya, menyatakan janji Tuhan di Markus 16, maka tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan dan mereka akan meletakkan tangannya pada seorang sakit dan orang itu akan sembuh. Penuh mujizat, suatu mulai berubah di tubuhnya. Pamannya ini jadi penuh tenaga dan dia pernapasannya membaik. Awalnya dia cuma bisa duduk dalam posisi duduk, tapi sejak saat itu dia bisa terlentang dan tidur. Tetapi waktu pamannya ini kembali ke rumah sakit untuk check up, dokter menemukan bahwa dia juga didiagnosa dengan kanker prostat stadium 4. Dan kanker ini telah menyebar ke tulang-tulangnya. Dan karena jantungnya yang lemah, dokter berkata dia nggak bisa memberikan kemoterapi atau melakukan operasi pada dia. Yang mereka dapat lakukan adalah memberikan dia suntikan hormon. Waktu saya menerima berita ini, saya mulai berdoa bagi paman ini setiap pagi. Kenapa? Karena belas kasihan Yesus selalu menghasilkan mujizat. Nggak ada satu hal yang terlalu susah bagi Tuhan untuk kerjakan. Secara mujizat pun mulai terjadi. Kesulitan pernapasannya paman ini langsung hilang. Dan sakit di tulang-tulangnya itu juga hilang. Dia mulai mendapatkan kekuatan untuk berjalan. Dan setiap pagi, dia akan ke taman untuk berjalan bersama dengan istrinya. Dan dia juga bisa pergi ke kopitiam untuk minum kopi. Dan menemani istrinya untuk pergi ke shopping mall. Paman ini merasakan begitu damai sejahtera dalam hatinya. Dia bahkan bisa tersenyum sepanjang hari. Tante juga menjadi seorang yang senang, yang sukacita.
saat dia menerima kabar mengenai kanker suaminya, dia nggak khawatir ataupun ketakutan. Tapi dia menyerahkan pamannya pada kehendak Tuhan dan berseru pada Yesus untuk kesembuhan. Anaknya itu sangat terkejut oleh perubahan yang dia lihat, terutama transformasi yang dia lihat di ibunya, dan dia berkata, dia sungguh seorang yang berbeda. Haleluya. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan pada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, belas kasihan Yesus itu tidak terbatas oleh situasi. Bahkan di tengah-tengah pandemi, Yesus masih terus bergerak menyembuhkan dan mengerjakan mujizat. Dan seperti Yesus, belas kasihannya itu harus menggerakkan kita untuk melakukan tindakan, dan tindakan. Mungkin hanya kunjungan, mungkin sebuah doa, atau mungkin pesan untuk menguatkan. Tapi saudara harus bertindak. Dan saat saudara bertindak, mujizat akan terjadi. Amin. Sebagai hasil dari belas kasihannya Yesus, saudara bisa lihat apa yang terjadi di Lukas pasal 7 di ayat yang ke-16. Lukas 7 ayat ke-16. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Dan Allah telah melawat umat-Nya. Ini membawa saya pada poin yang ketiga. Belas kasihan Yesus membawa kita kepada Tuhan. Tuhan Allah itu penuh belas kasihan karena Dia ingin tinggal di tengah-tengah umat-Nya. Hari itu di Nain, Yesus ingin memberitahu pada janda perempuan itu bahwa kesedihanmu adalah kesedihanku, anakmu adalah anakku, dan aku ingin terlibat dalam setiap aspek kehidupanmu. Aku ingin tinggal di tengah-tengahmu. Saudara, kekristenan itu bukanlah sebuah agama atau kepercayaan filosofis mengenai Yesus. Dan bahkan mengenai upacara seremonial atau kita tradisi datang ke dalam kebaktian, tapi kekristenan itu adalah memiliki hubungan dengan Tuhan. Setiap hari Yesus ingin berjalan bersama dengan saudara dan bersekutu dengan saudara. Tuhan menunjukkan pada kita belas kasihannya supaya kita dapat mendekat pada Dia dalam sebuah hubungan. Kan Tuhan telah melawat umat-Nya. Seringkali saat kita melalui permasalahan dan juga cobaan dalam hidup, yang kita inginkan adalah, oh Tuhan, berikan aku sebuah solusi dengan cepat. Bawa aku keluar dari permasalahan ini. Dan saat Tuhan memberikan jawaban, kita berkata, oh terima kasih Yesus. Terima kasih karena kasih karunia, belas kasihan karena oke, sampai ketemu Tuhan di masalah selanjutnya. Tapi sekarang ya sampai jumpa. Kita gagal untuk menyadari bahwa Tuhan menunjukkan belas kasihan pada kita karena Dia ingin melawat kita. Dia ingin membawa kita kepada hubungan yang lebih dekat dengan Dia. Ayub mengetahui hal ini dan dia katakan dengan sangat cantik di Ayub 7 ayat 17. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi. Apa yang dia katakan Ayub? Oh Tuhan, kenapa kau peduli pada kami? Kenapa tunjukkan pada kami belas kasihan-Mu? Apakah supaya untuk menyelesaikan masalah kami atau membantu kami saat kami kesulitan? Enggak. Tuhan menunjukkan belas kasihan-Nya karena Dia ingin melawat kita setiap hari, setiap pagi, dan membawa kita mendekat pada diri-Nya. Tapi mungkin kita berkata, oh, Pastor, aku nggak layak. Aku nggak layak bagi Yesus. Aku ini terkutuk. Seperti janda itu, sepertinya apapun yang aku jamah, mati.
Aku orang gagal. Aku nggak layak dilawat oleh Tuhan. Di Kejadian pasal 18. Ada suatu cerita yang menarik di sini di mana Abraham dia mendapatkan kunjungan dari Tuhan dalam wujud 3 manusia, 3 orang. Dan saat Abraham melihat 3 orang ini, dia sujud karena dia mengenali bahwa Sang Ilahi telah datang. Jadi dia mengundang mereka untuk makan bersama dan beristirahat. Tapi dia nggak bergabung untuk makan bersama. Tapi dia mengamati dari jauh. Mengamati dari jauh. Alkitab katakan dia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. Kenapa Abraham melakukan itu? Mungkin Abraham berpikir, tentu saya nggak diundang ke perjamuan ilahi ini. Tentu aku nggak layak gitu ya duduk bersama. Tapi seorang artis Rusia yang sangat terkenal, Andrei Rublev, melukiskan gambaran ini dan menamakannya Trinitas. Saudara lihat di gambaran ini, 3 orang ini menggambarkan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mereka duduk dan makan bersama di atas meja. Tapi saudara juga bisa lihat di sini, ada ruangan kosong di tengah-tengah meja. Tempat yang terbuka ini menggambarkan undangan dari Tuhan. Tuhan mengundang Abraham untuk datang dan makan bersama. Tapi Abraham absen waktu itu, dia nggak hadir. Hari itu, di cerita, Tuhan memberkati Abraham dan Sarah. Dan Sarah mengandung seorang anak tahun itu. Tapi saudara tahu, lebih dari mujizat. Belas kasihan Tuhan yang telah bawa pada Abraham. Dia merindukan persekutuan dengan Abraham. Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Dan dia bukan hanya ingin memenuhi kebutuhan saudara. Apakah dia akan memenuhi kebutuhan kita? Ya, pasti. Saat dia tergerak dengan belas kasihan, selalu ada tindakan, selalu ada mujizat, selalu ada tindakan akan datang. Tapi dia juga merindukan untuk bertemu dengan saudara muka dengan muka. Dia ingin bersekutu dengan saudara. Untuk mendengarkan pengakuan saudara dengan jujur. Karena rumah saudara jugalah rumah Tuhan. Usaha saudara adalah usaha Tuhan. Anak saudara adalah anaknya Tuhan. Jadi saat Yesus hari itu, dia menjangkau janda di Nain. Dia berkata, hai perempuan, anakmu adalah anakku. Dia peduli, saudara. Dia mengingini hubungan dengan saudara. Dan di meja perjamuan yang kudus itu, dia menyiapkan suatu ruangan buat saudara. Dengan nama saudara tertera di atasnya. Dia menanti saudara untuk datang. Datang dan bertemu dengan dia muka dengan muka. Sebagai penutup, dari cerita di Lukas pasal 7, ada 3 hal yang dapat kita pelajari mengenai belas kasihan Yesus. Yang pertama, belas kasihannya itu tidak bersyarat. Yang kedua, belas kasihannya Yesus menggerakkan kita untuk bertindak. Dan yang ketiga, belas kasihannya membawa kita mendekat kepada Allah. Seperti janda di Nain, saat Yesus membawa kita untuk mendekat, jangan keraskan hati kita. Hari itu, dia bisa memilih untuk meneruskan prosesi kematian dengan hati yang sedih dan pahit. Atau dia bisa mengizinkan Yesus, Sang Pangeran kehidupan, untuk mengerjakan apa yang dia ingin kerjakan. Karena harus ada pertukaran di sini. Saudara, maukah saudara membuat ruangan bagi Yesus? Buat ruangan bagi belas kasihan Yesus untuk bergerak. Tuhan mengerjakan sesuatu yang baru di gereja City Harvest.
nggak ada satu hal pun yang Tuhan tak dapat kerjakan kalau saudara percaya. Bersama dengan Dia segala sesuatu itu mungkin. Amin. Oh, saya dapat rasakan hadirat Tuhan di tempat ini dan dimanapun saudara berada. Kalau saja saudara percaya, saudara percaya. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Dan saat kita datang di masa doa dan penyembahan ini, saya akan meminta Malcolm menyanyikan lagu ini, Mujizat, Miracles. Dan saat kita menyanyikan, saya ingin saudara itu berseru pada Yesus. Karena Yesus, Dia selalu tepat waktu. Dia selalu tepat waktu. Percaya saja. Biarlah pangeran kehidupan itu datang masuk di tengah-tengah prosesi yang saat saudara jalani ini. Biarlah meletakkan tangannya pada kata saudara dan mengucapkan kata-kata kehidupan. Kematian harus berhenti. Sakit penyakit harus berhenti. Kemiskinan harus berhenti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pandemi ini, COVID-19 ini harus berhenti. Biarlah pangeran kehidupan masuk dalam kehidupan kita, dalam dunia kita, dimanapun saudara berada. Saya ingin mengundang saudara mengatakan saudara membuka hati saudara bagi Dia. Buat ruangan bagi Tuhan kita. Saya ingin saudara mengangkat suara saudara dan ingin saudara berdoa. The one who made the blind to see is moving here in front of me, moving here in front of me. The one who made the deaf to hear is silencing my every fear, silencing my every fear. The one who does impossible is reaching out to make me whole, reaching out to make me whole. The one who put death in its place, His life is flowing through my veins, His life is flowing through my veins. And I believe in You, I believe in You. You're the God of miracles. And I believe in You, and I believe in You. You're the God of miracles. Sing, I believe. Oh, and I believe in You, and I believe in You. You're the God of miracles. Oh, I believe, and I believe in You, and I believe in You. You're the God of miracles. Sing, the God who was, the God who was and is to come. The power of the risen one, the God who brings the dead to life. You're the God of miracles. You're the God of miracles. Sing, the God who was, the God who was and is to come. The power. You are the God who was the light. You're the God of miracles. You're the God of miracles. Oh, church, Coba Tuhan. something is even. Sesuatu sedang terjadi bahkan saat ini.
mujizat. Karena Tuhan adalah Allah yang penuh belas kasihan. Yesus itu penuh dengan belas kasihan kalau saudara percaya, kalau saudara menyerukan namanya. Belas kasihannya itu akan selalu menggerakkan dia untuk mengerjakan sesuatu. Tindakan demi tindakan, mujizat terjadi saat ini karena saudara percaya. Beberapa dari saudara saat ini saudara percaya pada Tuhan karena ada jemaat, ada anggota saudara yang sakit. Atau mungkin saudara pun sakit. Enggak ada satupun yang Tuhan tak dapat kerjakan. Di kayu salib, oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Markus 16 katakan, kalau saudara percaya, kalau saudara berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, orang yang sakit akan sembuh. Dimanapun saudara berada, kalau saudara sakit tubuh saudara, atau kalau saudara sedang bergumul dengan kanker, di dalam nama Tuhan Yesus, kanker harus berhenti. Sakit jantung harus berhenti. Setiap eksima, sakit kulit harus berhenti. Apapun yang saudara saat ini pergumulkan, di dalam nama Tuhan Yesus, ada kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Saya ingin saudara meletakkan tangan saudara pada diri saudara sendiri, dan saya sudah meletakkan tangan saudara. Biarlah ini seperti tangan Yesus yang diletakkan tangan saudara. Dan saudara yang berdoa bagi anggota keluarga saudara, saya ingin saudara mengulurkan tangan saudara. Karena untuk beberapa waktu sini kita akan menyerukan, memanggil nama Tuhan. Nama Tuhan Yehovah Rafa, Tuhan penyembuh kita. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah ada mujizat dan kuasa kesembuhan yang dilepaskan di Gereja City Harvest, dimanapun saudara berada. Dan saat saudara menerkan ini dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kesembuhanmu. Mari kita buka, kita berkata-kata dan kita berdoa di dalam Roh. Biarlah Roh Kudus itu datang dan memenuhi kita, menjamah kita. Kanker berhenti, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit jantung disembuhkan. Permasalahan di ginjal, permasalahan di hati, sembuhkan. Setiap permasalahan di paru-paru, cairan di paru-paru, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap virus yang menyerang tubuh. Beberapa dari saudara menekan ini dari rumah sakit. Mungkin saudara telah mendapatkan terkena COVID-19 virus. Usir kau di dalam nama Tuhan Yesus. Kematian berhenti, kehidupan datanglah. Oh, mari kita berseru pada Tuhan. The God who was and is to come, the power of the risen one, the God who brings the dead to life. You're the God of miracles, you're the God of miracles. I sense in my heart. Hati-hati saya beberapa dari saudara bergumul dengan pikiran negatif, saudara bergumul dengan depresi, ada roh memberatkan hati saudara. Saudara bangun pagi, di pagi hari, walaupun matahari bersinar terang, tapi hati saudara itu gelap. Ada kegelapan, ada hal yang berat dalam diri saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kematian harus minggir untuk kehidupan masuk. Kesedihan harus minggir untuk sukacita masuk. Perkabungan harus pergi untuk tarian di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ini saudara, dimanapun saudara berada, saudara mengangkat tangan saudara. Bukakan jalan bagi Yesus, bukakan jalan bagi Tuhan kita Yesus. Setiap roh-roh berat hati, depresi, pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pikiran-pikiran yang menghantui kita, berhenti di dalam nama Tuhan Yesus.
Yesus, Yesus, Yesus. Shigaralararabahan terelaralarabahara. The God who brings the dead to life. You're the God of miracles. You're the God of miracles. The God who was and is to come. The power of the risen one. The God who brings the dead to life. You're the God of miracles. You're the God of miracles. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, berapa banyak dari saudara ingin menjadi agen belas kasihan dari Tuhan di musim ini, seperti yang dibagikan oleh pastor. Mari kita membangun suatu gereja tanpa dinding. Saudara telah menerima dengan cuma-cuma, berikan dengan cuma-cuma. Apa yang telah saudara terima? Apa belas kasihan yang telah saudara alami? Apa kasih kemurahan yang telah diberikan pada saudara? Saudara terima dengan cuma-cuma. Saudara berikan dengan cuma-cuma. Enggak ada batasan. Di dalam belas kasihannya Yesus, belas kasihannya Allah itu enggak ada batasan lingkupannya. Dia dapat bergerak dan dapat menggerakkan saudara untuk melakukan suatu tindakan. Berapa banyak saudara mau? Kita peduli tantangan yang kita saat ini hadapi. Saudara berkata, Tuhan pakai aku untuk menjadi saluran belas kasihan-Mu. Biarlah ada aliran, aku terima dari Engkau, aku berikan pada orang lain. Jika ini saudara dimanapun saudara berada, maukah saudara mengangkat tangan saudara di hadapan Tuhan? Dan mari kita berdoa di dalam roh. Dan saat saudara berdoa dalam bahasa lidah, bila Roh Kudus datang memenuhi saudara. Urapi kami Tuhan, urapi kami Tuhan. Inilah kami Tuhan, hamba-hambamu, umatmu. Seperti Yesaya kami datang di hadapan-Mu. Kami berkata, Tuhan, inilah kami, utuslah kami. Inilah kami, utuslah kami Tuhan. Untuk menjadi agen belas kasihan-Mu. Utuslah kami Tuhan. Ya, biarlah mata kami terbuka, telinga kami terdengar Tuhan. Pakai kami untuk menjangkau mereka yang membutuhkan, untuk bagi mereka yang miskin dan membutuhkan Tuhan. Pakai kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap mata tertutup. Berapa dari saudara mungkin di sini? Saudara belum pernah berjumpa dengan Yesus. Saudara belum pernah memberikan hati saudara pada Tuhan. Tapi hari ini, saudara mau untuk menerima Yesus ke hatimu. Jadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Kau ingin bertemu dengan Dia, berjumpa, berhubungan, bersekutu, dan membuka hati. Jika ini saudara, saya mengundang saudara untuk doa. Dan saat saudara berdoa, saya ingin saudara berdoa dengan segenap hati saudara. Dan saat saudara melakukan itu, mujizat akan terjadi. Yesus akan datang, mengampuni setiap dosamu, membasuh engkau dengan bersih, dan memberikan hidup yang baru. Maukah saudara berdoa bersama dengan saya? Kalau saudara ingin menerima Yesus dalam kehidupanmu, katakan bersama-sama doa ini bersama dengan saya. Yesus, aku membuka hatiku. Aku mengundang Kau Tuhan untuk datang ke dalam kehidupanku. Ampuni setiap dosa-dosaku. Basuh aku bersih. Berikan aku hidup yang baru. Dari hari ini, mulai hari ini, aku akan mengikuti Engkau.
Sembuhkan aku, pulihkan aku, bebaskan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Amin. Maukah saudara memberikan tepuk tangan yang mulia kepada Tuhan? Berikan puji-pujian pada Dia. Saudara di rumah, saudara bisa bersorak-sorai pada Tuhan dengan sorak-sorai kemenangan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan itu baik, amin. Jemaat Tuhan, mari kita menjadi orang umat yang penuh belas kasihan. Mari kita menjadi agen belas kasihannya Tuhan, dan mari kita menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih karena telah bergabung dengan kami di kebaktian akhir pekan ini. Saya mengucapkan akhir pekan yang luar biasa bagi saudara dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati saudara.